Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Haris, MPM 17640027, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil, dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, dengan dosen Ampuh Adi Surya STMT. Di sini saya akan menjelaskan untuk mata kuliah rekayasa lingkungan yang berjudul penanganan pencemaran udara. Mari kita simak video tersebut. Pengertian pencemaran udara. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasuknya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Menurut Salim yang dikutip oleh Utami tahun 2005, pencemaran udara diartikan sebagai keadaan atmosfer di mana satu atau lebih bahan-bahan polusi yang jumlah dan konsentrasinya dapat membahayakan kesehatan makhluk hidup, merusak properti, mengurangi kenyamanan di udara. Berdasarkan definisi ini, maka segala bahan padat, gas, dan cair yang ada di udara yang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman disebut polusi udara. Sedangkan menurut Mukono tahun 2006, yang dimaksud pencemaran udara adalah bertambahnya bahan atau substrat fisik atau kimia ke dalam lingkungan udara normal yang mencapai sejumlah tertentu sehingga dapat dideteksi oleh manusia atau yang dapat dihitung dan diukur, serta dapat memberikan efek pada manusia, binatang, vegetasi, dan material karena ulah manusia. Pencemaran udara diartikan sebagai adanya bahan-bahan atau zat asing di dalam udara yang menyebabkan perubahan susunan komposisi udara dari keadaan normalnya. Wisnu, dampak pencemaran lingkungan 27. Jadi, pencemaran udara adalah masuknya atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, gangguan pada kesehatan manusia secara umum, serta menurunkan kualitas lingkungan. Penyebab pencemaran udara. Pembangunan yang berkembang pesat dewasa ini, khususnya dalam industri dan teknologi, serta meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar fosil, minyak, menyebabkan udara yang kita hirup di sekitar kita menjadi tercemar oleh gas-gas buangan hasil pembakaran. Secara umum, penyebab pencemaran udara ada dua macam, yaitu karena faktor internal secara alamiah. Contoh: 1. Debu yang berterbangan akibat tiupan angin. 2. Abu, debu yang dikeluarkan dari letusan gunung berapi berikut gas-gas vulkaniknya. 3. Proses pembusukan sampah organik dan lain-lain. Karena faktor eksternal karena ulah manusia. Contoh: 1. Hasil bakar bahan fosil. 2. Debu atau serbuk dari kegiatan industri. 3. Pemakaian zat-zat kimia yang disemprotkan ke udara. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara Presiden Republik Indonesia. 2. Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68 tambahan Lembaran Negara Nomor 3699. Upaya penanggulangan pencemaran udara. Upaya penanggulangan dilakukan dengan tindakan pencegahan preventif yang dilakukan sebelum terjadinya pencemaran dan tindakan kuratif yang dilakukan sesudah terjadinya pencemaran. 1. Mengembangkan energi alternatif dan teknologi yang ramah lingkungan. 2. Mensosialisasikan pelajaran lingkungan hidup PLH di sekolah dan masyarakat. 3. Mewajibkan dilakukannya AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan bagi industri atau usaha yang menghasilkan limbah. 4. Tidak membakar sampah di pekarangan rumah.
5. Tidak menggunakan kulkas yang memakai CFC prompt dan membatasi penggunaan AC dalam kehidupan sehari-hari. 6. Tidak merokok di dalam ruangan. 7. Menanam tanaman hias di pekarangan atau di pot-pot. 8. Ikut berpartisipasi dalam kegiatan penghijauan. 9. Ikut memelihara dan tidak mengganggu taman kota dan pohon pelindung. 10. Tidak melakukan penebangan hutan, pohon dan tumbuhan liar secara sembarangan. 11. Mengurangi atau menghentikan penggunaan zat aerosol dalam penyemprotan ruang. 12. Menghentikan penggunaan busa plastik yang mengandung CFC. 13. Mendaur ulang freon dari mobil yang ber-AC. 14. Mengurangi atau menghentikan semua penggunaan CFC dan CC14. Kesimpulan, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasuknya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Dampak pencemaran udara terhadap lingkungan alam. Pencemaran udara dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan alam antara lain hujan asam, penipisan lapisan ozon. 3. Pemanasan global. Dampak pencemaran udara terhadap manusia. 1. Dampak kesehatan. Dampak kesehatan yang paling umum dijumpai adalah ISPA, infeksi saluran pernapasan akut, termasuk diantaranya asma, bronkitis, dan gangguan pernapasan lainnya. Sekian pembahasan mata kuliah rekayasa lingkungan yang berjudul Penanganan Pencemaran Udara. Semoga video tersebut bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.